Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Fitri Ameliani, mahasiswi farmasi dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Farmasi yang didoseni oleh Bapak Iwan Setiawan, SSI, M.Farm APP, dengan judul Produksi Vaksin COVID-19 di Indonesia. Poin pembahasan yang akan saya paparkan diantaranya virus COVID-19, vaksin, teknologi produksi vaksin COVID-19, dan teknologi produksi vaksin COVID-19 yang dipilih Indonesia. Pada akhir tahun 2019, terjadi suatu pandemi yang berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada awalnya, data epidemiologi menunjukkan 66% pasien terpajan dengan suatu pasar basah yang menjual binatang hidup eksotis di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus jenis beta coronavirus tipe baru. Oleh sebab itu, transmisi binatang ke manusia merupakan mekanisme yang paling memungkinkan. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat cepat. Tidak hanya di Cina, pandemi tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertanggal 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020. Kita masuk ke pembahasan COVID-19 atau nama lainnya Novel Coronavirus 2019. Para ilmuwan melakukan penelitian tentang asal mula munculnya novel coronavirus 2019. Ada yang menyebutkan bahwa novel coronavirus 2019 merupakan virus rekombinan antara coronavirus kelelawar dan coronavirus yang asalnya tidak diketahui. Dan peran ular di sini sebagai reservoir hewan satwa liar yang paling memungkinkan untuk novel coronavirus yang kemudian menyebar ke manusia. Ada juga yang menyimpulkan bahwa virus corona ini kemungkinan berasal dari kelelawar, karena analisis mereka menunjukkan bahwa novel coronavirus 2019 96% identik di tingkat genom secara keseluruhan dengan coronavirus kelelawar. Kata corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Alasannya karena bentuk virus corona menyerupai mahkota. Novel coronavirus 2019 menyerang sistem pernapasan. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama virus baru tersebut, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi virus SARS-CoV-2 pada tahun 2019 yang pertama kali muncul di Cina, SARS-CoV pada 2002 yang pertama kali muncul di Cina, dan MERS-CoV pada tahun 2012 yang muncul pertama kali di Arab Saudi. Virus corona ini termasuk zoonosis, artinya dapat menular dari hewan ke manusia. Virus COVID-19 termasuk ordo Nidovirales, genus Beta Coronavirus, dan keluarganya Coronaviridae. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berukuran partikel 80-160 nanometer. Amplop pada virus corona yaitu lapisan lipid ganda yang terdiri dari protein nukleokapsid, protein matriks, glycoprotein spike. Nah, glycoprotein spike ini berperan dalam penempel
terhadap sel inang. Lalu ada protein envelope. SARS-CoV-2 masuk ke sel tubuh manusia melalui reseptor AC2. Apa itu AC2? Angiotensin Converting Enzyme 2 atau AC2, yaitu enzim yang menempel pada permukaan sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Protein spike SARS-CoV memiliki afinitas ikatan yang kuat dengan AC2. Ikatan inilah yang akan membantu virus SARS-CoV masuk ke dalam sel inangnya. SARS-CoV-2 dapat mengenali reseptor AC2 manusia secara lebih efisien daripada SARS-CoV, yang menyebabkan lebih tingginya kemampuan SARS-CoV-2 untuk menular dari manusia ke manusia. Apa yang terjadi bila AC2 menjadi reseptor SARS-CoV-2? Zhou et al. Pada tahun 2020 melakukan penelitian menggunakan jaringan paru normal dari 8 orang donor dewasa, menjumpai bahwa AC2 terekspresi pada 83% sel epitel alveolus tipe 2. Hal ini menjelaskan bahwa gejala COVID-19 dan organ yang paling rentan terdampak virus ini ada pada saluran pernapasan. Lalu AC2 juga terekspresi tinggi pada sel-sel epitel usus yang berfungsi sebagai koreseptor bagi masuknya nutrien ke dalam usus, sehingga banyak pasien positif COVID-19 yang mengalami gejala pada sistem pencernaan seperti sakit perut dan diare. Berbagai organ lain seperti jantung, ginjal, dan endotelium berkontribusi terhadap kejadian disfungsi multiorgan yang sering dijumpai pada pasien COVID-19 yang parah. Proses SARS-CoV-2 menyerang tubuh pada saat virus masuk baik melalui mata, hidung, maupun mulut. Selanjutnya virus akan masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan. Protein virus memiliki ujung yang tajam, sehingga dapat menempel dan masuk menembus membran sel manusia. Kemudian, saat virus masuk ke sel manusia, virus akan melepas potongan materi genetiknya yaitu RNA. RNA virus tersebut membajak metabolisme sel manusia sehingga sel tersebut kerjanya dikendalikan oleh virus untuk memperbanyak dan menyerang antibodi. Antibodi juga akan melawan virus. Reaksi perlawanannya dapat memunculkan gejala seperti demam. Apabila sistem imunitas kuat, virus akan kalah, sehingga gejala bisa mereda sendirinya. Namun apabila imunitas tidak kuat atau justru bereaksi berlebihan, maka akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Pada kasus gejala lebih berat, tentunya karena persebaran virus yang cepat hingga masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, virus ini merusak sel-sel dan jaringan, membuat paru-paru membengkak, sehingga paru-paru bisa kekurangan oksigen dan sulit untuk mengeluarkan karbon dioksida. Pembengkakan paru-paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan terisi dengan cairan, nanah, dan sel yang mati. Pneumonia dan radang paru-paru bisa saja muncul. Ini bisa membuat pasien mengalami kesulitan bernapas, sehingga butuh alat bantu pernapasan, yaitu ventilator. Dalam beberapa kasus, terjadi sindrom kesulitan pernapasan akut di mana penggunaan ventilator pun tidak bisa membantu. Pasien bisa saja sampai meninggal karena kesulitan bernapas. Gejala umum COVID-19 yaitu demam tinggi,
batuk dan pilek, sesak nafas. Gejala lainnya, gangguan pengecapan atau penciuman, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, mual, dan muntah. Kelemahan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap panas. Dapat diinaktifkan juga dengan bahan-bahan yang terdapat dalam disinfektan dan hand sanitizer seperti klorin, ether, alkohol. Juga pada surfaktan yang terkandung dalam sabun. Ada sabun, ada hand sanitizer. Mana yang lebih efektif membunuh kuman dan virus? Kita bahas keduanya. Lemak, air, dan sabun dapat bersatu. Surfaktan yang terkandung dalam sabun memiliki dua molekul yang dapat mengikat lemak dan dapat mengikat air. Pada saat kita mencuci tangan, molekul yang mengikat air akan mengikat juga lemak yang ada pada permukaan virus, sehingga permukaan virus hancur melarut dengan air. Hand sanitizer. Untuk membunuh virus, hand sanitizer harus mengandung alkohol dengan konsentrasi 60-95%. Meskipun hand sanitizer berbasis alkohol cepat mengurangi jumlah mikroba di tangan, tapi tidak bisa menghilangkan semua jenis kuman dan virus. Hand sanitizer tidak efektif ketika tangan tampak kotor atau berminyak. Juga tidak menghilangkan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat pada tangan. Jadi jawabannya, sabun dan hand sanitizer memiliki efektivitasnya masing-masing dalam membunuh virus corona. Pada saat di sekitar kita ada sabun dan air, gunakanlah. Tapi bila tidak ada, maka yang digunakan adalah hand sanitizer. Penyebaran virus COVID-19. Dalam bentuk apa virus COVID-19 menyebar? Ada dalam bentuk droplet yang berukurannya lebih besar dari 5 mikron. Ada dalam bentuk aerosol yang ukurannya lebih kecil dari 5 mikron. Aerosol adalah percikan pernapasan yang sangat kecil sehingga dapat bertahan di udara. WHO menyatakan bahwa penyebaran melalui udara hanya menjadi perhatian ketika petugas kesehatan terlihat dalam prosedur medis tertentu untuk menghasilkan aerosol. Lalu, melalui apa virus COVID-19 menyebar? Ada melalui percikan dahak, ludah, atau bersin orang terjangkit. Ada melalui permukaan benda yang terkena droplet orang terjangkit, misalnya pada bahan aluminium. Virus dapat bertahan kurang lebih 2-8 jam. Pada bahan besi 48 jam, pada bahan kaca dan kayu selama 4 hari, pada bahan kertas sekitar 4-5 hari, pada sarung tangan medis 8 jam, dan pada plastik virus bertahan 5 hari. Dan ada yang melalui helaan nafas, itu pun jika mengandung droplet. Bagaimana kita bisa tertular virus COVID-19? Yang pertama, kita bisa tertular melalui percikan droplet orang yang terjangkit secara langsung masuk ke mata, hidung, maupun mulut. Kita bisa tertular pada saat menyentuh benda yang terkena droplet dari orang terjangkit. Dan setelah itu, tanpa disadari, tangan kita menyentuh area mata, hidung, maupun mulut. Maka dari itu, yuk cegah penularan COVID-19 dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, gunakan masker, lindungi hidung dan mulut ketika bersin ataupun batuk, hindari kontak langsung dengan hewan liar, tidak memakan daging yang belum matang, dan jaga jarak sekitar 1-2 meter. Menjaga imunitas tubuh. Memiliki sistem imunitas kuat
adalah hal yang sangat penting, sekaligus kunci dalam melawan virus corona. Baiknya kita menjaga imunitas tubuh kita dengan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin olahraga, mengelola stres dengan baik. Kita masuk ke pembahasan vaksin. Vaksin merupakan agen biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Tujuannya untuk merangsang sistem kekebalan dalam tubuh seseorang untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Mekanisme kerja vaksin. Pada saat kita disuntikan vaksin, maka tubuh akan mengenali virus. Lalu, tubuh akan membentuk kekebalan atau antibodi. Antibodi tersebut berfungsi untuk melawan virus spesifik yang masuk ke dalam tubuh yang telah dikenali sebelumnya. Namun, berbeda halnya jika tubuh tak pernah mendapatkan vaksinasi, maka saat virus menginfeksi tubuh akan sakit terlebih dahulu, baru tubuh membentuk kekebalan. Pembuatan vaksin baru tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai 10 tahun. WHO mengizinkan badan regulator di negara masing-masing untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat atau dikenal dengan Emergency Use Authorization atau disingkat dengan EUA. Di Indonesia, badan regulator ini yaitu BPOM. EUA bukanlah izin edar. EUA harus memiliki aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Syarat dikeluarkannya EUA, minimal 50% relawan sudah divaksinasi secara penuh, lalu dipantau selama 3 bulan setelah suntikan terakhir. Berlaku untuk vaksin jadi yang diimpor juga. Hasil evaluasi vaksin dinyatakan telah memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu, maka BPOM dapat memberikan persetujuan penggunaan kategori EUA. Kita masuk ke pembahasan teknologi produksi vaksin COVID-19. Teknologi produksi vaksin COVID-19 diantaranya ada vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. Yang pertama ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Vaksin ini merupakan salah satu dari 3 vaksin yang sudah berlisensi untuk saat ini. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus, namun sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton, atau iradiasi ultraviolet. Teknologi ini juga memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, dan konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Penambahan adjuvan seperti garam aluminium sering ditambahkan ke vaksin ini. Adjuvan adalah zat yang membantu untuk memperkuat dan memperpanjang respon kekebalan terhadap vaksin. Vaksin yang menggunakan pendekatan teknologi ini yaitu vaksin influenza. Teknologi ini berhasil dikembangkan untuk flavivirus lain seperti virus demam kuning dan virus penyakit radang otak. Teknologi vaksin inaktif dikembangkan pada SARS-CoV juga. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan terhadap SARS-CoV. Kekurangan dari teknologi ini terdapat penelitian yang mengonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial
yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iradiasi UV. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif akan memediasi antibody dependent enhancement dalam beberapa sel. Kekurangan ini juga ada pada dosis yang harus diberikan berulang atau disebut dosis penurun. Yang kedua ada vaksin yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin ini termasuk juga ke dalam vaksin yang sudah berlisensi, selain vaksin inaktif. Vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Teknologi ini diaplikasikan pada vaksin antipolio sabin, juga pada vaksin influenza. Jika digunakan untuk virus jenis lain, maka harus ada pembaruan tersebut berisiko mengubah komposisi produk vaksin. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetik arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Selanjutnya ada vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan, protein S panjang penuh, dan vaksin protein S berbasis DNA. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam pengembangan vaksin SARS-CoV. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus merupakan teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Konsep vaksin vektor ini membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Kelebihannya dari teknologi vektor virus yaitu transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini memiliki dua tipe, yaitu tipe replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin ChAd3 untuk Ebola dan ChAdOx1 untuk MERS, yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik 3. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini yaitu virus adenovirus yang telah
dikembangkan dan diuji sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Vaksin alfavirus, herpes virus, pox virus, vesicular stomatitis virus, dan vaccinia virus. Selanjutnya ada vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Teknologi ini berpotensi lebih terjangkau untuk diproduksi dibandingkan vaksin protein rekombinan. Selain itu, jauh lebih mudah untuk diangkut dan digunakan terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan dari teknologi ini, waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang. Yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA. Karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Terdapat dua platform vaksin RNA, yaitu mRNA dan sRNA. mRNA sintetis hanya mengkode antigen yang diminakinya. Modifikasi molekul mRNA sintetis bermanfaat untuk imunogenitas dan ekspresi antigen. Vaksin yang didasarkan pada mRNA dapat menawarkan solusi sebagai bahan yang sesuai dengan urutan, sehingga dapat memungkinkan respon cepat terhadap munculnya strain mikroba pandemi. Sedangkan yang platform saRNA berasal dari virus dan mengkode antigen yang dimilikinya dan protein yang memungkinkan replika vaksin RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat sebagai vaksin COVID-19 yang menjanjikan karena kecepatan dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Vaksin ini berpotensi tinggi dapat menghasilkan imunoglobulin penetral antivirus yang kuat. Dengan hanya 1 atau 2 imunisasi dosis rendah, dapat menginduksi respon imun yang kuat dengan menghasilkan sel T CD8+ dan CD4+. Selanjutnya kita bahas mengenai teknologi produksi vaksin COVID-19 pertama yang dipilih Indonesia. Kandidat pertama ada vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin ini berasal dari Cina, menggunakan teknologi vaksin inaktif. Ada 2.400 vaksin Sinovac dikirim pada 19 Juli 2020 dari Cina ke Indonesia. Pada bulan Agustus 2020, dimulai uji klinis tahap 3 oleh PT Bio Farma dan akan diuji di Pusat Uji Klinis Fakultas Kedokteran Unpad Bandung, Jawa Barat, dengan melibatkan 1.620 relawan di kota Bandung. Bio Farma memperkirakan uji klinis tahap 3 ini selesai di bulan ke-6. Uji klinis 3 jika berjalan baik, maka ditargetkan akan diproduksi secara massal pada tahun 2021. Pemerintah mempersiapkan fasilitas produksi dari 100 juta dosis per tahun menjadi 250 juta dosis per tahun. Sinovac ini juga diuji klinis fase 3 di Brasil, Chile, Bangladesh, dan Turki. Lalu yang kedua ada vaksin merah putih. Vaksin merah putih adalah simbol kemandirian bangsa yang saat ini dikembangkan oleh peneliti-peneliti domestik dengan isolat virus COVID-19 yang beredar di Indonesia. Perkembangan saat ini mencapai 50%. Rencana vaksin merah putih akan diuji ke manusia pada awal 2021 dan diproduksi massal pada 2020.
6 lembaga penelitian yang tergabung dalam Lembaga Konsorsium Vaksin Nasional berlomba mengembangkan vaksin COVID-19 dengan berbagai pendekatan. Ada lembaga Eijkman dengan LIPI menggunakan metode protein rekombinan. Ada ITB dan Unair menggunakan pendekatan lain dengan metode adenovirus. Ada Universitas Udayana dengan metode platform messenger RNA atau mRNA, dan ada UI yang menggunakan platform DNA. COVID-19 telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Yang bisa kita lakukan agar tidak terpapar sampai saat ini adalah mencegah penularannya. Hingga saat ini belum ditemukan obat yang spesifik untuk COVID-19. Namun, pengujian vaksin yang mulai menunjukkan titik terang. Tetapi, saat nanti vaksin sudah tersedia, vaksin bukanlah senjata pamungkas dari pandemi ini. Yang dapat menjadi fokus adalah memutus rantai pandemi dengan testing, tracing, dan treatment. Dan ingat untuk kita semua selalu untuk memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Berikut adalah pustaka yang saya ambil dari berbagai sumber. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Oh ya, untuk teman-teman semua, apabila ada kritik, saran, dan masukan, boleh cantumkan di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.